Pemirsa, isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang yang digelar di MK, seorang dosen lulusan S3 luar negeri mengaku hanya menerima gaji 2,6 juta rupiah per bulan. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Selasa, seorang dosen mengungkapkan bahwa gaji pokok dosen yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualifikasi akademiknya yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor atau S3 serta memiliki masa kerja belasan tahun. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Di tengah keterbatasan finansial tersebut, mereka tetap berkomitmen meningkatkan kompetensinya menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Namun setelah kembali bergabung, fakta ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara peningkatan kompetensi akademik dengan perbaikan kesejahteraan nyata di lapangan. Padahal beban kerja dosen sangatlah kompleks, namun kompensasi dasar yang diterima dinilai sangat minim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Pemirsa, pemandangan kabel semeraut terlihat jelas di sepanjang trotoar di Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak keindahan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan karena kondisi sejumlah tiang yang miring rawan roboh. Sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Nampak juga kabel utilitas dari berbagai jaringan ini semeraut di atas trotoar jalan hingga menjuntai di atas para pengendara. Para pengguna jalan pun khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya pantau gitu, kan bahaya nih nanti mobil ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Lebih diperhatiin lah, tiang-tiang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntung, salah satu operator kabel utilitas yang mendapat laporan langsung berusaha memperbaiki sebelum memakan korban.
Bahkan akibat kabel utilitas semrawut, dilaporkan sejumlah kendaraan besar sempat tersangkut. Awalnya sih kayaknya kena kontainer. Jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya tower gate juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya, Bang? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu, Pak, dari Bali. Bali satu. Bali Nah, satu. tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain, Pak. Oh, belum. Bukan tiang kita. Jadi ini benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang ya. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh, gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semraut gini nggak tahuan ya? Bukan kabel kita sih, Pak, itu, Pak. Kalau kabel kita mah udah naik di atas. Oh, Udah digulung di atas. gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah mau roboh juga ya? Udah mau roboh juga. Makanya langsung dibenerin? Nah, langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya? Warga berharap segera adanya perbaikan permanen agar jalan dapat dilintasi dengan aman. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kabel listrik untuk kamera CCTV di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara jadi sasaran pencurian oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya CCTV milik Dinas Perhubungan untuk pantau lalu lintas mati total. Petugas PLN mendatangi Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara setelah adanya laporan kamera CCTV milik Dishub mati total. Di lokasi sejumlah orang sedang membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat ditanya tidak ada yang mengaku pemilik dari kabel yang sedang dibakar tersebut. Menurut petugas PLN, penyebab matinya CCTV lalu lintas di kawasan ini lantaran kabelnya hilang dicuri. Kabel dipotong dan dibakar, kemudian tembaga di dalamnya bisa dijual. Kejadian pencurian kabel listrik ini rupanya sudah sering terjadi, namun pelakunya belum diketahui. Bang, itu yang diambil kabel apa aja tuh, Bang? Kabel SR. Ini udah 2 kali kejadian nih. Potong. Dipotong. Kamera jalan Dishub. Oh, itu PLN ya? Kabel PLN potong. Nah, itu dibakar untuk apa itu orang yang pada bakarin? Kan dibakar, kulitnya nanti dijual. Udah dijual. Kulitnya atau dalamannya? Dalamannya. Dalamannya yang dijual. Itu tembaga-tembaga gitu ya, Bang? Ya, kalau ini kan aluminium juga sama, kan ada harganya kalau dijual. Oh, mati potong kan. Banyak, Bang, yang diambilin, Bang? Sering kejadian. Ini baru seminggu yang lalu. Ini kejadian lagi. Oh, tadi ada aduan. Kejadian tuh dari orang CCTV di Dishub. Mati katanya. Ada, pas kita urut, beras potongannya nggak begini. Beras potong. Petugas PLN kini telah memperbaiki kabel yang hilang agar kamera CCTV bisa kembali berfungsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantoro angkat suara. Menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan akan rampung Agustus mendatang. Ini jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa. Dan ya, jelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah, pengunjung mulai meramaikan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini para orang tua berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang beragam.
Orang tua dan siswa mulai meramaikan pasar Jatinegara untuk berburu perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seragam, buku tulis, alat tulis, hingga berbagai aksesoris sekolah menjadi barang yang paling banyak dicari menjelang masuk sekolah pada Juli mendatang. Beragam kebutuhan sekolah tersedia dengan pilihan harga yang bervariasi. Meski terdapat penyesuaian harga pada sejumlah produk, masyarakat tetap memanfaatkan momentum liburan sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak sejak dini. Jumlah pengunjung mulai alami peningkatan, diperkirakan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan.